Mari kita bersatu di dalam doa. Bapa, terima kasih, kami bersyukur untuk hari ini, pagi ini kami boleh berkumpul di tempat ini. Terimalah pujian dan penyembahan kami, biarlah dengan kesaksian-kesaksian yang ada, iblis dikalahkan, kuasanya dihancurkan oleh kesaksian dan oleh karena darah Kristus Yesus Tuhan. Lebih dari itu Tuhan, bukan hanya mulut, lidah, bukan hanya lagu yang kami mau persembahkan, tata ibadah, tapi lebih daripada itu kami mau belajar mempersembahkan tubuh kami ini Tuhan, menjadi persembahan yang hidup, kudus dan berkenan kepada Tuhan. Biar itu jadi ibadah kami yang sejati di hadapan Tuhan. Mari Bapa berfirman, benahi kami dengan firman-Mu, kuatkan, tuntun kami, biarlah Tuhan firman-Mu jadi kekuatan di dalam kehidupan kami. Berfirmanlah Bapa, pertolongan daripada Roh Kudus menyertai kita semua. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan, haleluya, amin. Silakan duduk. Bapak-bapak, luar biasa. Udah kosong. Baik, shalom. Ya, nama saya emang susah Pak, jadi kalau ada orang salah sebut mah biasa itu. Ada yang manggil Juki, ada yang manggil, nama saya Zifki, pakai Z, I-F-K-Y, itu dia Ration. Ya, papa saya dulu sekbangnya karena zamannya Presiden Soekarno dulu, beliau di TNI AU, dia sekolah terbangnya di Cekoslovakia. Jadi Zifki Priatelna itu diambil dari bahasa Bratislava. Bratislava itu Ceko dalam lagi tempat dia. Ya, itu artinya Zifki Priatelna itu artinya kehidupan yang indah. Itu harapan papa saya dan itu terjadi, memang hidup saya indah di hadapan Tuhan. Amin. Ya. Terima kasih Pak Hendra untuk undangannya. Nih ada Bro Charlie juga. Kayaknya muka-muka nggak asing ya. Lu lagi ya. Lu lagi. Baik, perkenalan sedikit karena ada pepatah bilang katanya apa, kalau nggak kenal gimana? Iya, nggak ditraktir lah paling nggak ya, nanti kalau saya kalau bapak-bapak ketemu saya di Plaza Senayan gitu ya, kalau saya nggak kenal kan Anda nggak traktir saya. Bapak Ibu, bapak-bapak gini, nama saya Zifki Priatelna dan sebetulnya secara profesi saya bukan pendeta tadinya. Karena saya ini 3 bersaudara, laki semua, papa saya pilot, kakak saya pilot, adik saya pilot, gitu. Jadi saya ini keluarga pilot Bapak Ibu. Gitu. Saya terakhir terbang di Lion Air. Saya ya sebelum keluar belum lama, baru 20 tahun jadi pilot. Terus kemudian Tuhan panggil melayani sepenuh waktu di tahun 2009. 2009 saya dipanggil melayani Tuhan sepenuh waktu. Dan saya jawab, saya bersuka cita, saya senang. Orang bilang sama saya gini, Zifki itu hebat berkorban buat Tuhan. Saya bilang itu adalah statement bodoh. Kenapa? Karena kita nggak pernah bisa berkorban buat Tuhan. Amin. Ya, Tuhan yang berkorban buat kita. Ya, kalau kita hari ini ditunjuk jadi melayani Tuhan, itu bukan beban, itu bukan pengorbanan, itu kehormatan kalau buat saya. Makanya saya melayani kemanapun. Hari ini base camp saya ada di Wamena. Saya hari ini masih melayani di penerbangan juga, di badan misi namanya Helivida atau Mission Helicopter. Kami ada 4 helikopter di Wamena, 1 di Palu. Di Wamena juga belum terlalu lama, baru 28 tahun beroperasi di situ. Ya, jadi kalau ke Wamena mampir-mampirlah di Helivida gitu ya, lihat-lihat, kami ada di sana. Bapak Ibu. Jadi itulah background saya. 2009 ya Tuhan panggil, puji Tuhan. Kalau jenjang pendidikan Tuhan kasih kesempatan luar biasa, mulai dari S1 teologi, S2 magister pendidikan, kemudian saya S3 terakhir di doktoral teologi. Saya sempat
memimpin satu sekolah tinggi teologi juga yang sudah berumur 29 tahun gitu, ya itu sebuah kehormatan juga bagi Tuhan. Istri saya sudah meninggal, sama kita. Welcome to Duda Club. Iya, kalau lihat di firman kan nggak adil ya. Ya kan katanya ibadah sejati itu kunjungi janda-janda, anak yatim duda nggak dikunjungin, Pak. Ini Tuhan gimana sih? Ya gitulah kira-kira ya. Jadi belum lama, tahun lalu bulan Juli 2022 istri saya dipanggil setelah bertahan selama 2 tahun 6 bulan dengan breast cancer, metastasis ke otak, kemudian yang terakhir metastasis ke liver, dan dia yang liver dia nggak survive. Tapi istri saya meninggal Selasa, Sabtu pamit, dia bilang gini, ini terminologi yang indah banget. Istri saya bilang gini, Hani, dia udah nggak bisa ngapa-ngapain, buka mata juga nggak. Kalau dia buka mata udah kuning semua. Dia cuma bilang, Hani, aku pulang nih. Saya bilang, ntar dulu tunggu dokter. Dokter belum suruh pulang. Bukan, aku mau pulang. Pulang ke rumah bapak maksudnya. Ya. Saya bilang, jangan dong, ntar dulu. Aku masih butuh kamu, anak-anak masih butuh kamu. Tapi aku capek banget. Aku mendingan pulang aja. Kayaknya Tuhan suruh aku pulang. Enggak, kamu pasti kuat. Itu hari Sabtu, Pak. Hari Selasa begitu saya lihat dia kondisinya udah drop, tensinya udah nggak ada, saya pegang tangannya, saya bisikin dia, saya bilang, Hani, kalau kamu mau pulang, kamu pulang. Pegang tangan Tuhan Yesus, kamu pulang. Nanti satu kali nanti aku nyusul kamu. Kita akan ketemu di surga. Amin, saudara. Iya, itulah. Jadi waktu istri saya mulai turun, sebelum meninggal, anak-anak saya juga ada di situ. Anak-anak saya juga ngomongnya bukan, wah nangis ini, enggak. Dia cuma bilang, Mam, bye-bye, see you again, till we meet again, katanya. Karena itulah iman kita. Amin, saudara. Amin. Iya. Nah, itulah kita sementara ini ada dalam dunia. Apa? Kita diutus untuk jadi berkat, Bapak Ibu. Boleh lihat kanan kiri, bilang kita harus jadi berkat. Iya. Ya, kita harus jadi berkat. Gak ada gunanya kok di dunia ini kalau kita gak jadi berkat. Ya gak sih? Ya. Saya cuma bilang gini, hidup yang paling sia-sia itu adalah hidup yang tidak berguna buat Tuhan dan buat sesama. Gak ada gunanya tuh. Mau umur kita panjang juga gak ada gunanya. Karena nilai hidup seseorang itu dari mana? Dari kegunaan dia untuk Tuhan dan untuk sesamanya. Itu sebetulnya. Kenapa? Karena segala sesuatunya akan berakhir. Yang namanya hidup manusia itu akan berakhir. Mazmur 90 ayat 10 bilang, kalau aku kuat 70, nggak kuat 8, kalau aku usiaku 70, kalau kuat aku 80. Artinya mau 70 mau 80, tapi Mazmur 90 ayat 10 bilang terbatas di dunia ini. Satu kalian nanti kita pasti pergi. Semua dari kita. Iya kan? Saya ada senior-senior, apakah senior-senior pasti duluan? Belum tentu. Saya bisa duluan. Iya kan? Iya, karena kan syarat untuk pergi kan, syarat untuk kembali kan bukan tua. Syarat untuk kembali itu adalah kronos yang sudah berhenti atau selesai. Kronos itu sesuatu yang berputar. Jadi buat saya ya itulah hidup. Jadi hidup dalam dunia ini kalau saya cari nilai setinggi-tingginya di dalam hidup ini. Apapun yang ada sama kita, cari nilai yang setinggi-tingginya di dalam hidup ini. Nah, bagaimana kita bisa jadi saluran berkat kalau kita orang yang diberkati? Iya dong, orang diberkati baru bisa jadi saluran berkat. Setuju? Yang mau diberkati boleh angkat tangannya, biar Tuhan lihat gitu. Yang mau diberkati aja ya. Angkat yang tinggi, kalau setengah tiang tanda kematian. Yang tinggi. Ya kan? Wah, boleh nggak salam kanan kiri? Coba tanya sama dia, berkat itu apa sih? yang dimaksud berkat itu apa sih sebetulnya?
kesehatan. Berarti kalau yang sakit nggak diberkatin, Pak. Kan ada penyakit yang dibikin, ya kan? Ada penyakit yang nggak dibikin, kayak istri saya udah bijak, olahraga, makan dijaga, istri saya langsing, istri saya ini, tapi tetap sakit. Apakah dia nggak diberkati? Kalau berkat itu kesehatan maksudnya gitu. Apa sih berkat sebetulnya? Kadang-kadang kan kita gini loh, dengan gampang kita lihat, waduh rumah Pondok Indah, perusahaan 17, iya kan? Mobilnya udah kayak begitu banyak, terus dia dirut lagi, business owner, udah dah, kita dengan mudah tepok pundaknya, dia bilang anak-anak sekolah di luar negeri, kurang apa lagi? Kurang ngumpul, sama kurang gaul Pak, ya kan? Terus kita mulai tepok pundaknya, wah kamu memang orang yang diberkati, emang iya? Loh, ya terus apa dong berkat? Kan kalau kita minta gini, Tuhan berkatilah aku, ya kan? Harus cocok yang di kepala kita, apa nih yang dimaksud berkat nih? Masih kesehatan, apa sih sebetulnya? Coba kita lihat di dalam Pengkhotbah, pasal yang ke-6 apa? Saya sampai S3 teologi, saya nggak pernah lihat ada ayat lain yang bisa menerjemahkan berkat itu dengan lebih baik daripada ayat ini. Ini satu-satunya Pak. Pengkhotbah pasal yang ke-6, ayat yang pertama sampai dengan ayat yang kedua. Ada ya? Keren. Ya kita baca sama-sama. 2, 3. Apa katanya? Yang sangat menekan manusia. Apa kemalangan itu? Terusin. Kekayaan, harta benda, dan kemuliaan. Sehingga ia tak kekurangan suatu pun yang diingininya. Tetapi tidak dikaruniai kuasa oleh Allah untuk menikmatinya. Melainkan orang lain yang menikmatinya. Inilah kesia-siaan dan penderitaan yang pahit. Jadi orang yang sengsara ini ternyata bukan orang miskin, Pak. Ya kan, kemalangan yang dilihat oleh si penulis kitab Pengkhotbah yang adalah anak daripada Raja Daud yang kami yakini, teolog yakini ini adalah Salomo namanya. Ini dia sedang bicara dirinya. Karena dirinya itu dikaruniai 3 hal. Yang pertama, dikaruniai kekayaan. Kekayaan itu artinya apa? Penghasilannya besar. Yang kedua, dia dikaruniai harta benda. Harta benda itu apa? Deposito, treasury, properti. Itu juga besar, nggak karu-karuan. Dan Salomo itu orang terkaya sepanjang masa. Belum ada yang ngalahin kekayaannya. Raja Brunei, Raja Arab, Saudi, nggak ada. Saya mau kasih tahu, National Geographic pernah menghitung yang namanya Bait Allah Salomo yang dibangun sama dia. Proyek itu, salah satu proyeknya Salomo itu kan Bait Allah. Ya kan? Dihitung, National Geographic bukan saya. Dihitung ternyata semua yang nempel di situ, emasnya, ininya, itu setelah dihitung total 568 miliar US dollar. Itu Bait Allah pertama, 568 miliar US dollar. Saya mau kasih tahu ya, China negara paling liquid hari ini. Dia punya cadangan devisa cuma 620 miliar US dollar. Indonesia 100. Kadang-kadang turun ke 90, sometimes 100. Itu negara, Pak. Gak ada yang cadangan devisanya lebih besar daripada Cina. Cina paling liquid. Tapi itu cuma 520. Ini Salomo salah satu proyeknya 568. Jadi kalau ngomong kekayaan jangan tanya, Salomo orang yang paling kaya seumur hidup manusia yang sampai hari ini, sejarah manusia. Dan dia bukan hanya itu, dia juga dikaruniai apa? Kemuliaan, artinya dia bukan orang biasa, Pak. Dia pejabat tinggi karena dia memang raja. Setuju? Dan dia raja yang dihormati. Dan waktu pemerintahannya damai, tidak ada peperangan. Makanya dia punya istri 300, gundiknya
700, totalnya seceng. 1.000 Pak. Hah? Itu semua nggak dia hampirin. Ya, dia menjalin itu, pernikahan itu hanya untuk apa? Supaya dia berdamai. Jadi anaknya raja sana dikawinin anak, supaya apa? Supaya makanya damai zamannya Salomo. Tetapi Salomo merasa dirinya adalah orang yang paling malang. Kenapa? Karena dia hanya kaya, tetapi dia tidak diberkati. Jadi orang kaya sama orang diberkati beda. Kalau yang tadi perusahaan 18 ya kan, rumahnya 5.000 meter, ya 500 meter, kamar mandi doang 500 meter Pak. Itu orang kaya Pak. Orang kaya itu belum tentu bisa jadi berkat. Belum tentu bisa jadi saluran berkat, tapi orang diberkati, dia pasti jadi saluran berkat. Nah, orang yang diberkati, apa berkat? Berkat itu adalah yang itu. Yang kedua, lihat. Jadi kalau ditanya, berkat itu apa? Tetapi orang ini tidak dikaruniai, kenapa dia malang? Dia tidak dikaruniai kuasa oleh Allah untuk, nah ini dia, ini yang namanya berkat. Jadi berkat itu apa? Kuasa untuk, jadi berkat itu apa? Kuasa untuk menikmati Pak. Ya, salam kanan kiri bilang, kuasa untuk menikmati. Jadi berkat itu tidak di tangan. Berkat itu ada di dalam hati kita. Berkat tidak mengubah pundi-pundi dan rekening kita. Berkat akan mengubah hati kita. Orang yang diberkati, dia punya mental. Mental apa? Mental orang kaya. Makanya berkat Tuhanlah yang membuat Anda kaya. Firman Tuhan di dalam Amsal 10. Iya kan? Jerih lelah tidak menambahkannya, karena jerih lelah hanya nambah kekayaan. Tetapi kalau berkat, itu hanya satu, datangnya dari Tuhan. Anda mau kaya, nggak usah dari Tuhan. Emangnya orang-orang kaya di luar sana semua anak Tuhan? Enggak. Business owner semua anak Tuhan? Enggak. Iya apa ya? Amin? Iya. Makanya kadang-kadang kan kita mikir gitu, nih sebetulnya yang punya Tuhan siapa sih, dia apa gua sih? Nah, ya kan? Ya kan kita minta, kita ini nggak dikasih, kayak tadi tuh lagi usaha, ini kok buntu ya, sana buntu, sini buntu, sana. Sementara kita lagi asal lewat gitu ngelihat orang tuh dengan santainya, dengan mobil mewahnya, dengan dia kesana kesini. Kadang-kadang timbul kecemburuan nggak? Iya, pasti. Kan saya bilang kalau mau kaya nggak usah dari Tuhan, tetapi kalau engkau mau berkat hanya ada di tangan Tuhan. Amin. Dan doa saya full gospel di tempat ini isinya bukan orang-orang kaya, orang-orang yang diberkati. Amin. Nah, orang yang diberkati orang yang diberkati at the end dia akan jadi orang kaya. Kenapa? Karena secara mentalitas sudah benar. Secara mentalitas sudah benar. Kenapa orang itu gagal dagang, gagal jadi pegawai, gagal jadi profesional, gagal? Kenapa? Karena dia nggak diberkati, mentalnya salah. Nanti kita lihat tanda-tanda orang yang diberkati. Yang pertama, yuk kita lihat Filipi pasal 4. Anda apa aja kalau Anda diberkati, aduh Anda pasti jadi saluran berkat. Anda akan jadi orang yang sangat menyenangkan. Ya, Filipi pasal 4 ayat yang ke-7. Yes. 7. Ya. Alright. Ini yang akan pertama ada. Yuk kita baca 2, 3. Apa katanya? Yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiran kita dalam yang pertama, orang yang diberkati dia pasti jadi orang yang bahagia. Kenapa? Orang ini nggak pernah susah, orang ini nggak pernah takut, orang ini nggak pernah khawatir. Karena ada damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, memelihara hati dan pikiran. Jadi kalau dilihat kenyataannya emang mengerikan. Kalau dilihat kenyataannya emang betul dia susah. Tetapi ada damai sejahtera Tuhan yang memelihara hati dan pikiran dia tetap ada di dalam Kristus Yesus Tuhan. Orang diberkati itu sukacitanya sorgawi Pak.
Sukacitanya nggak naik turun. Jadi kalau Anda tanya, saya udah diberkati belum? Ya lihat aja. Anda bahagianya naik turun nggak? Lagi cuan, wow gitu ya. Oh, sukacitanya naik. Nanti giliran lagi lagi turun sukacitanya ngikut. Jadi sukacitanya ikut rekening, Pak. Rekening nambah, sukacita naik. Rekening turun, sukacitanya mulai turun, Pak. Hah? Naik, haleluya. Turun, lupa. Begitu habis, halilintar, Pak. Colek dikit bacok. Pemarah. Kalau kita masih kayak begitu, Anda belum diberkati, minta berkat Tuhan. Karena berkat Tuhan membuat Anda stabil, Anda punya sukacita. Kalau nggak percaya Anda nanti ikut saya pelayanan kan, kalau di Jakarta ini saya pelayanan di pinggir-pinggir jalan. Kalau Bapak Ibu, kalau Bapak-Bapak datang nih, ini mobil saya ada di bawah nih. Masuk mobil saya, Anda akan lihat, saya pasti bawa sembako. Ini kalau saya jalan ini saya pasti bawa sembako, Pak. Gitu. Saya senang untuk berbagi, mereka yang kerja di jalan-jalan tapi mereka masih miskin. Saya bukan orang kaya. Tapi pasti saya orang yang diberkati Tuhan. Amin. Amin. Loh ini saya saksikan. Saya ngomong, bukan ngomong, saya melakukan. Bapak datang ke rumah saya. Anda akan ketemu anak-anak kecil, anak-anak Papua. Ada 22, Pak. Di rumah saya. Sekolah. Saya cuma besarin mereka, satu kali nanti mereka udah jadi orang. Mimpi saya adalah mereka harus kembali. Buat tanah mereka menjadi tanah yang lebih baik. Amin. Berkemuliaan yang meriah buat Tuhan kita. So then, kalau Anda diberkati, Anda kan jadi orang. Yang benar tuh apa? Yang benar tuh apa? Anda bahagia karena Anda sukses, atau Anda sukses karena Anda orang yang bahagia? Lagi. Saya bahaya. Ya. Anda bahagia karena sukses, atau Anda orang yang sukses karena Anda orang yang bahagia? Sukses karena that's true. Orang yang bahagia itu sukses, Pak, pasti. Kenapa? Orang yang bahagia itu nggak pernah pesimis, dia selalu optimis. Karena orang yang punya sukacita sorgawi bukan karena keadaan baik dia bahagia, tetapi dia bisa melihat hal-hal baik di tengah-tengah sesuatu yang tidak baik. Amin, saudara? Itu baru orang diberkati, Pak. Oh iya, keadaannya memang jelek. Oh iya, di depan mata saya memang. Saya lihat siapa? Istri saya itu orang diberkati. Orang saya bilang, tenang aja Hani, kamu pasti disembuhin sama Tuhan. Istri saya ngeliat saya, dia rangkul gitu, terus dia bilang, sembuh tuh bukan target buat aku. Hah? Maksudnya, kalau Tuhan mau sembuhin, hari ini aku sembuh. Nggak pakai kemo, nggak pakai macem-macem, Tuhan sembuh. Amin? Bisa? Bisa, Allahku itu maha kuasa. Tetapi kalau aku diizinkan berproses melalui rumah sakit, artinya apa? Tuhan lagi ngajar sesuatu. Aku nggak peduli nanti endingnya mati atau enggak. Kenapa? Karena kematian itu pasti. Nggak hari ini, besok, nggak besok, lusa. Siapa duluan juga kita nggak tahu. Aku cancer, belum tentu aku duluan. Ini istri saya ngomong. Jadi kalau mati aku nggak pikirin. Kenapa? Karena aku tahu saat aku mati, aku bersama-sama dengan Kristus. Makanya terminologi dia pulang. Dia nggak takut menghadapi kematian. Kenapa? Dia orang yang diberkati. Dalam sakitnya. Kalau Anda lihat mukanya, kayak orang nggak sakit. Asal jangan lihat dia gundul ya. Ya, jangan lihat ya, karena dia kemo ya. Kayak orang nggak sakit, penuh sukacita, penuh antusias, masih melayani. Terakhir masih misi sama saya ke Jawa Tengah, Bapak Ibu. Orang yang nggak pernah berhenti karena dia tahu persis ada sukacita yang memelihara hati dan pikiran, dan itu melampaui segala akal. Bapak Ibu ikut sama saya yuk, kadang-kadang ke pinggir rel. Nanti kita bikin ibadah, Anda akan lihat pujian penyembahan yang jauh lebih hebat daripada di gereja. Padahal tuh rumah aja nggak punya, rumahnya biliknya kardus, Pak. Biliknya kardus. Musim akan selalu berganti. Pak berhenti dulu, kenapa? Kereta lewat. Diam. Selesai baru mulai lagi. Di tempat itu mereka bersukacita. Saya ngomong nih,
Filipi pasal 4 ayat ke-7, dia langsung ngomong, damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, gitu. Saya cuma pikir-pikir nih, antusias yang kayak begini saya nggak pernah temukan di gereja manapun. Nggak pernah. Padahal orang-orang yang ada di gereja itu hidupnya jauh lebih baik dari mereka. Ternyata benarlah firman Tuhan katakan, orang kaya dan orang diberkati itu beda. Amin. Saya lihat sedih banget. Kenapa? Saya kalau ngelihat nih orang ini jalan 2 miliar Pak. Ini 2 miliar nih Pak yang nempel sama dia nih Pak. Sepatunya Prada, dia pakai ini ikat pinggangnya Hermes, jamnya, waduh Richard Mille, ya kan? Saya ngeliat, keren banget, ya kan? Belum lagi begitu ketawa, giginya emas. Orang kalau pakai gigi emas bikin malaikat bingung. Karena nanti Yerusalem baru, langit baru, bumi baru, jalanannya emas. Kalau Anda pakai emas di gigi, ini kenapa gigi, apa aspal masuk di gigi? Gimana caranya? Apa dia makan aspal? Karena kan aspalnya kan nanti emas, Pak. Bapak Ibu. Tapi orang ini muka, saya ngeliat mukanya lebih bagus orang di ICU Pak sama mukanya dia. Saya cuman mikir, apa ya yang kurang? Maka Tuhan ajar, dia cuman kurang satu, kuasa untuk menikmati. Dia hanya kaya, tetapi dia tidak diberkati. Benar? Nah, orang yang bahagia dia antusias. Orang yang bahagia energinya besar. Orang yang bahagia itu helpful. Orang yang bahagia itu berbagi. Iya Pak ya? Benar? Dia happy. Orang yang bahagia itu mempengaruhi atmosfer. Pernah punya teman enggak Bapak Ibu? Ya apa bapak-bapak yang kalau dia datang, Anda lagi punya masalah nih, ketemu dia, belum ngomong Pak, baru lihat mukanya. Wah Anda tuh rasanya kayaknya masalah udah lewat Pak. Ada nggak yang merubah atmosfer jadi menyenangkan? Tapi ada orang yang nggak diberkati. Anda lagi bahagia, dia datang langsung perkabungan. Langsung pengennya pakai hitam-hitam aja Bapak ya. Ada. Sangat mempengaruhi. Jadi orang yang bahagia saya bilang nggak salah, dia pasti jadi orang sukses. Karena kalau jadi pegawai menyenangkan, jadi partner menyenangkan dan dia nggak pernah curang. Orang yang bahagia itu begitu, orang yang diberkati Bapak Ibu. Pasti dia akan jadi orang yang berhasil. Pasti apapun yang dia kerjakan dengan tangannya. Setuju? Amin. Lihat kanan kiri, makanya kita cari berkat Tuhan. Kekayaan belakangan. Kekayaan tuh ngikut Pak. Apapun profesi Anda hari ini, apapun yang kau bangun dengan tanganmu hari ini, jadilah orang yang diberkati Tuhan. Setuju? Haleluya. Jadi Mas diberkati Tuhan ya. Your happiness akan membawa attract hal-hal yang indah di dalam hidup saudara. Ya, santai aja. Kalau ngomong soal ke depan nggak tahu, saya 2009 Pak. Saya ngerti sekali kalau orang udah sakit. 2020 itu tahun buat saya gelap banget. Pulang dari Turki gitu, pandemi. Saya nggak punya gaji Pak, nggak ada gaji. Saya bukan pendeta gajian. Pelayanan tutup Pak, semua pelayanan tutup. Anak saya 22 yang di luar nikah, yang dalam pernikahan 3, jadi anak saya 25, ada yang punya anak 25. 25 nih mangap nih Pak, ya, makan, sekolah, 25 orang. Begitu istrinya divonis cancer, sampai PET scan, sampai IHK tes, ternyata faktornya HER2 overexpressive, HER2 overexpressive 3+. Apa konsekuensinya? Insurance nggak tanggung, BPJS nol, nggak ada. Anda bisa bayangin, kiamat nggak tuh? Gaji nggak ada, tabungan nggak ada, anak 25, istri cancer, BPJS nggak tanggung, insurance nggak ada. Saya cuma bilang, God, will I survive? Tapi istri saya bilang, we will survive. Percayalah, dulu lihat Tuhan pernah lalukan kita dari masalah-masalah yang besar. Hari ini Tuhan yang sama akan melalukan kita. Haleluya, benar? Bapak lihat saya hari ini minta-minta roti? Enggak. Bapak lihat hari ini saya berkekurangan? Enggak. Itu miliar ya, iya, rumah jual ya, biasa,
Welcome to the club. Amin. Iya, tapi saya kasih tahu, kenapa ya Tuhan kalau begitu? Kok kayaknya yang kita andalin semua diambil? Karena Tuhan cuma bilang, no, this time kamu mengalami aku. Kalau semua udah angkat tangan insurance, angkat tangan orang, angkat tangan teman, angkat tangan, saya mau kasih tahu, kau akan lihat aku turun tangan. Yes, beri kemuliaan. Jadi santai aja, memelihara semua. Ada damai sejahtera yang melampaui segala akal, memelihara hatiku, pikiranku tetap ada dalam Kristus Yesus Tuhan. Sampai hari ini aku survive. Amin Bapak Ibu. Anak-anak masih ada, mereka masih sekolah sampai hari ini. So then, Bapak-Bapak, hari ini jadi orang yang diberkati. Yang pertama, bahagianya mau jadi orang bahagia nggak? Kan kebahagiaan kan target. Hari ini saya share firman Tuhan, saya selalu setiap hari share short video. Saya bagikan mengenai kebahagiaan. Tujuan hidup itu bahagia. Anda sehat gak bahagia percuma Pak. Ya kan? Ya kan? Udah sehat nih, badan sehat, semua sehat, gak bahagia. Nah, mati aja gue deh. Nggak happy Pak. Ya nggak happy. Anda kaya nggak bahagia percuma kok. Tapi orang yang diberkati, dia apa? Bukan hanya kaya, dia akan jadi orang yang berbahagia. Haleluya. Yang kedua, yuk kita lihat tanda orang yang diberkati. Ibrani pasal 10 ayat yang ketiga. Cepat aja. Saya sampai jam berapa ya, Pak Hendra? Jangan dibiarin nih, saya bisa sampai besok nih. Ibrani 10 ayat 3. Ayat yang kelima, Ibrani 13 ayat yang kelima. Ibrani 13 ayat yang kelima. Saya berdoa betul-betul Full Gospel jadi orang-orang, wah kalau Anda orang-orang yang diberkati, engkau akan jadi saluran berkat. Nama Tuhan ditinggikan. Amin saudara, kerajaan Allah begitu mulia. Yuk kita baca 2, 3, apa katanya? Dan aku sekali-kali tidak akan. Iya, orang yang diberkati, ciri yang kedua apa? Yang pertama, sukacitanya surgawi, nggak tergantung kondisi. Unconditional and unlimited. Yang kedua, orang yang diberkati itu apa? Pandai berkata cukup. Wah, kata cukup ini mahal ya Pak. Langka. Yang banyak kata apa? Hah? Iya, orang kalau diberkati cukup. Kenapa? Kapan dia cukup? Ada mungkin natap saya, Pak, orang dikatakan cukup, gaji berapa, rumah luas berapa, tabungan berapa. Itu bukan ukuran cukup. Cukup itu keputusan kita. Cukup itu bisa Anda tentukan di bawah. Cukup itu bisa di langit. If you follow your desire, then sky is your limit. Kalau Anda ngikutin keinginan saudara, nafsu saudara, saya mau kasih tahu, limitnya adalah langit. Gak ada limitnya Pak. Dan saya jadi ngeri, kenapa? Karena kata cukup itu sangat berhubungan dengan kata bahagia. Anda ketemu kata cukup dulu baru Anda bisa ketemu kata bahagia. Cukup itu bisa di bawah, cukup bisa di atas. Kalau buat saya, kok saya mau tinggalin, ya at that time take home pay saya terakhir sekitar 12 ribuan US dollar lah, nggak terlalu banyak. Cuman kok mau ditinggalin? Apakah gaji pendeta lebih gede? Udah pasti enggak kan? Halo ada pendeta, Bapak pendeta? Gajinya lebih gede dari gaji pilot? Udah pasti enggak Pak. Makanya biasanya entah itu oma, entah itu mama, entah itu papa, entah itu opa, nggak ada menimang anaknya, cucunya jadi pendeta. Ya kan? Waduh pendeta. Kalau ditimang tuh jadi lawyer Pak. Wah itu. Ditimang jadi pilot. Ditimang jadi pengusaha. Kenapa? Itu duitnya banyak. Kalau pendeta Pak, madesu. Masa depan? Sukses Pak, sukses. Oh suram. Masa depannya nggak ditimang. Waktu Tuhan panggil saya belum posisi pendeta. Jadi kalau ditanya mau jadi apa, nggak tahu. Tapi Tuhan minta aku melayani dia sepenuh waktu. 3 kali saya minta konfirmasi dan 3 kalinya dikonfirm sama Tuhan. Alright, saya santai aja, saya bilang dia adalah pemilikku.
dan dia pasti bertanggung jawab. Kalau dia utus, dia pasti bertanggung jawab. Amin saudara, nggak mungkin dia diutus saya kemudian saya minta-minta roti. Kemudian saya ngemis-ngemis, nggak mungkin. Nggak mungkin, itu bukan Tuhan. Kalau kita diutus, kita pasti Tuhan akan bertanggung jawab dalam hidup kita. So, kapan saya cukup? Karena hidup saya udah cukup. Kapan kata cukup itu ada? Waktu saya mesbah pagi, istri saya, anak-anak saya, mesbah pagi, itu kayaknya di sini penuh Pak. Firman Tuhan ini benar nih. Kapan kita cukup? Saat engkau tahu Allah berfirman, Immanuel, aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau dan aku sekali-kali tidak akan melupakan engkau. Amin saudara? Amin. Nah sekarang gini, orang kalau udah gak bisa cukup sama Tuhan, kok gak akan pernah bisa cukup dengan apapun? Gak akan. Nah saya ini, kami satu keluarga, bahagianya simple. Saya gak perlu Eropa untuk bahagia, saya nggak perlu Prancis untuk saya berkata, Paris untuk saya berkata romantik, enggak. Di tempat di mana aku berada, disertai dengan rasa cukup, maka semuanya akan indah. Amin. Ini persoalannya adalah, waktu saya tahu Yesus punyaku, itu saya udah lebih dari cukup. Makanya kalau ada lebih, saya udah mulai lihat what I have to do dengan yang lebih. Ngerti maksud saya? Amin? Ayo pandai berkati. Nah, kalau orang nggak diberkati, dia akan tendensi untuk membandingkan kanan kiri. Udah punya Palisade, sebelah Rubicon, nggak bayar pajak tuh. Hah? Ngerti maksudnya? Iya. Kalau udah kayak begini kita miskin terus Pak. Percaya sama saya. Itu miskin terus udah pasti. Dulu punya motor, sebelum punya motor sepeda. Dari sepeda, wah puji Tuhan, Tuhan kuat saya beli motor. Waduh, haleluya, terima kasih Tuhan, aku punya motor hari ini. Begitu lihat tetangga, udah beli mobil Xenia, waduh, ini rasanya udah mulai terganggu kita. Kok kayaknya jadi nggak cukup ya, motor kok jadi nggak berkat lagi ya, motor kok nggak datengin sukacita lagi ya. Mulai kita bandingin, kalau pakai Xenia enak kali ya, iya kan? Enakan motor nih. Kenapa? Kalau hujan nggak kepanasan, panas nggak kehujanan gitu. Ya kan? Iya. Udah kayaknya lebih enak gitu. Wah, akhirnya ya udah deh, suami kerja keras, banting tulang, banting istri, banting pintu, banting semua Pak. Dia dapat Xenia, dia beli, waduh mundur parkir luar biasa. Begitu parkir set, lihat ke kanan, ternyata dia udah ganti Innova Pak. Miskin lagi. Mulai. Kalau kita kayak begini model hidup, saya mau kasih tahu, sukacita, kau mimpi. Kau mimpi. Kita akan bisa berbahagia saat kita pandai berkata cukup, dan kita bisa berkata cukup saat kita orang yang yes. Amin saudara? Dan yang ketiga, yang terakhir, maka akhirnya 1 Yohanes 3 yuk, ayat yang ke-16. Maka akhirnya ini akan terjadi. Maka akhirnya ini yang akan terjadi. So then hidup kita bukan teori, kita praktek. Banyak anak pendeta nggak mau melayani Pak. Kenapa? Tahu nggak kenapa? Karena dia sering lihat hidup munafik daripada bapaknya. Itu yang saya paling takut tuh. Saya kalau khotbah anak saya ikut, istri saya ikut. Itu paling, khotbah di depan anak istri, itu paling susah. Kenapa? Habis itu kita ditagih. Iya Pak ya, iya. Ya, kalau enggak kan, kalau kita enggak melakukan di rumah gimana? Ngomong soal berbagi, ngomong soal ini, kita enggak melakukan di rumah. Terus kita ngomong, ayo kita ini berbagi di atas. Istri anak kita gini. Bisa aja dia ngomong. Nah, orang kalau udah kayak begini jengah Pak. Ngelihat lu ngomong doang. Iya kan? Akhirnya begitu anak saya Ezra mau kemana? Mau nganterin papa, kemana? Ngibulin orang. Bukan khotbah Pak, ngibulin orang. Emang papa lu tukang ngibul? Wow, kalau bapak gua ngibul semua percaya.
Serem kan? Ya nggak boleh. Yuk 1 Yohanes 3 ayat 16, apa katanya? Kita ketahui kasih Kristus yaitu bahwa Yesus telah menyerahkan nyawanya untuk kita. Jadi apa? Kita pun apa? Ayo lihat kanan kiri bilang, ini wajib nih. Ini wajib nih ya. Wajib ya, ini harus ya. Yuk. Wajib ngapain? Pak Bu, Bapak Anda dipanggil hidup dalam dunia bukan untuk dirimu sendiri. Engkau dipanggil untuk hidup buat sesamamu. Engkau dipanggil untuk jadi saluran berkat. Maka diberkatilah engkau supaya engkau bisa jadi saluran berkat. Karena orang yang diberkati, dia jadi orang yang bahagia. Yang kedua, orang yang diberkati pandai berkata cukup. Hidupnya sederhana. Yang ketiga, orang yang diberkati apa? Dia jadi saluran berkat. Hidupnya gak untuk dirinya. Dia selalu berpikir untuk orang lain, apa yang bisa aku lakukan, apa yang bisa aku lakukan. Kalau bapak-bapak tanya sama saya, kenapa sih kok mau? Saya gini loh, saya daripada komplain sama pemerintah, mendingan saya lakukan apa yang bisa aku lakukan. Baru bisa ngambil 22, nggak apa-apa. Yang penting itu dulu saya pelihara, yang penting itu dulu saya lakukan. Aku percaya setia pada perkara kecil, Tuhan akan datangkan perkara yang lebih besar. Amin. Ngelihat tetangga sebelah kalau ngambil bukannya 10, 5, enggak, itu saya. Kalau tetangga sebelah, kalau ngambil berapa? 100, 200. Wah ngeri Bapak Ibu. Pak, misi itu bukan ada di mana-mana. On your shoulder. Engkau dipanggil, tidak hidup untuk dirimu sendiri. Karena waktu engkau hidup untuk dirimu sendiri, engkau nggak ngerti arti hidup ini. Tapi doa saya mulai pagi ini, diberkatilah engkau. Supaya engkau memiliki sukacita sorgawi. Supaya engkau penuh dengan rasa cukup di dalam hatimu. Supaya hidupmu berguna buat Tuhan dan buat sesamamu. Tuhan memberkati kita semua. Beri kemuliaan yang meriah buat Tuhan, mari kita bangkit berdiri Bapak Ibu. Biar lagu ini jadi doa kita. Biar lagu ini jadi doa kita. Ini gak langsung ditutup kan? Atau langsung gitu? Bagaikan bejana siap dibentuk, demikian hidupku di tanganmu, di tanganmu. Dengan urapan kuasa rohmu ku dibaharui selalu. Bilang sama Tuhan, jadikan ku alat dalam rumahmu. Inilah hidupku di tanganmu, bentuklah seluruh kehendakmu. Pakailah sesuai rencanamu. Bilang sama Tuhan, ku mau sepertimu Yesus, disempurnakan selalu dalam segenap jalanku, memuliakan nama. Jadikan lagu ini doa kita sama Tuhan. Bilang sama dia, Tuhan kayak bencana, aku mau dipakai. Amin, haleluya. Bagaikan yes, full gospel, come on. Yes, di tanganmu dengan urapan aku dibaharui selalu. Bilang sama Tuhan yuk, jadikan ku Allah
dalam rumah Tuhan. Yes, haleluya. Inilah hidupku di tanganmu, bentuklah seluruh kehendakmu, pakailah sesuai rencanamu. Ku mau sepertimu, sempurnakan kami, bentuk kami, murnikan kami hari demi hari. Amin. Jalanku memuliakan namamu, memuliakan. Full gospel, apa tujuan hidupmu? Memuliakan nama. Haleluya, 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 haleluya. Ini bukan cuma nyanyian, ini janji kami Tuhan. Inilah suara hati kami, bentuk kami. Urapilah Tuhan umat-Mu ini. Sehingga Bapa, mereka bukan lagi hidup untuk mereka, tetapi mereka hidup untuk Tuhan dan untuk sesama mereka. Sehingga satu kali nanti mereka bisa berkata, hidupku Kristus, mati adalah keuntungan bagiku. Terima kasih Bapa, aku meletakkan umat-Mu ke dalam tangan kuat kuasa-Mu. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami berdoa, ucap syukur. Umat percaya diberkati, katakan yes.